Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Justin Martino. NIM saya 2802 45945 dari Majoring Primary Teacher Education di Faculty of Humanities BINUS University. Saat ini saya akan menyelesaikan tugas UAS Social Science Lab untuk membuat video micro teaching. Selamat pagi semuanya, anak-anak hebat Bapak. Wah, ini sudah ada yang semangat, ada yang masih ngantuk. Ini tadi udah pada sarapan apa belum nih? Wah masih banyak nih yang belum sarapan ya kayaknya ya. Masih pada lemes ini. Tadi yang udah sarapan pakai apa makannya? Iya, nasi goreng, bubur, nasi uduk. Wah enak-enak ya. Ini yang belum tadi gimana? Gak keburu. Mama lagi nggak masak. Oh iya, 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 iya. Oke, nanti karena sekarang udah ini ya, sudah belajar. Nanti makannya setelah istirahat ya. Oke. Oke, semuanya anak-anak Bapak hebat. Semuanya sudah siap buat belajar hari ini? Sudah, oke. Sebelum mulai ya, kita berdoa dulu. Ini ketua kelasnya siapa tadi? Ya, Aldo, boleh, silakan. Bantu Bapak ya, nak ya, buat dipimpin doanya. Amin. Oke, Bapak absen dulu ya, anak-anak ya. Aldo, hadir. Nanda, hadir. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah, semuanya sudah hadir. Jadi, ada yang ingat nggak hari ini kita mau belajar apa nih, anak-anak? Mm-mm. IPAS. Ya, IPAS. Sekarang kita belajar ke IPA-nya ya. Ke pendidikan alamnya, pengetahuan alamnya. Yaitu daerahku dan kekayaan alamnya. Ada yang tahu nggak nih materi hari ini tuh membahas tentang apa? Ini udah ada judulnya ya, tapi tahu nggak gambarannya gitu anak-anak? Hmm, sawah, sawah, ya terus. Sawit. Wah, ini kayaknya udah hampir tahu semua nih ya. Oke, Bapak lanjut ya. Nah, sebelum kita mulai nanti kepada belajar yang inti, kita akan membahas tentang peraturan kelas ya, anak-anak semua. Yang pertama, hadir tepat waktu. Ini semuanya sudah hadir kan ya? Tadi sudah Bapak absen. Yang kedua, siapkan alat belajar, buku dan alat tulisnya. Coba disiapkan anak-anak semua. Oke, oke, sudah ya. Lalu dengarkan seksama, perhatikan saat Bapak ngomong atau teman-teman kalian nanti ngomong ya. Lalu angkat tangan. Jadi sebelum bicara, raise hand dulu, angkat tangan dulu ya anak-anak ya. Jadi nggak langsung ngomong supaya nanti nggak ada yang dipotong pembicaranya ya. Dan juga yang terakhir saling menghargai. Di sini anak-anak nggak boleh ya ngomong dengan bahasa yang kasar, yang kotor. Jadi semuanya harus baik dan juga sopan. Gitu ya anak-anak ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini kan tadi Bapak nanya-nanya ya soal materi hari ini tuh bahas apa. Anak-anak sudah ada yang tahu apa belum? Nah, ini tujuan pembelajaran kita nih hari ini. Kalian harus apa di hari ini? Ya pertama kalian tuh mengenal kekayaan alam. Kalian tuh harus tahu nih kekayaan alam di daerah-daerah yang di Indonesia ini apa aja. Nah, di sini kan juga ada nih ya papa, mama yang dari luar kota. Ya kan ya? Coba yang dari luar kota siapa? Oke, dari mana kamu sayang? Jogja. Oke, kalau kamu dari mana, Nak? Dari Padang, oke. Nah, itu kita harus kenal-kenal ya kekayaan alam yang ada di daerah kita. Lalu yang kedua, kaitan geografi dan alam. Lalu yang ketiga, manfaat dan menjaga alam. Kenapa sih kita harus jaga kekayaan alam di Indonesia ini? Ya keempat, berbagi cerita. Nah, berbagi cerita ini nanti Bapak mau minta anak-anak salah satu atau salah dua gitu ya, ceritain ke teman-temannya tentang kekayaan alam di daerahnya. Gitu. Nah, sebelum Bapak mulai lagi nih, wah, kok banyak banget sih Pak pertanyaannya. Yang penting kita seru-seruan di sini ya sambil belajar ya anak-anak ya. Nah, Bapak pengen tanya ke kalian semua deskripsi ini hari ini nih. Kan tadi pagi kan udah ada yang sarapan, ada yang belum. Dari tiga emoji ini nih, nak. Nih, lelah kah, senyum kah, atau malah ngantuk nih? Coba anak-anak, coba. Hmm. Rafa ngantuk ya ini ya Rafa ya. Rafa sudah sarapan apa belum, nak? Sudah. Oh, sudah malah ngantuk ya. Oke. Terus Indah senyum nih. Indah hari ini senyum, hebat, Nak. Terus Aldo agak sedih apa gimana nih Aldo nih? Gimana Aldo? Oke. Ya, oke. Hmm. Semuanya sudah? Coba emojinya dipilih anak-anak. Oke, tidak semua ya. Nih Bapak lihat masih ada banyak nih malah ya yang ngantuk ya. Mungkin karena kelas pagi ya anak-anak ya. Gak apa-apa. Yang sudah sarapan semoga semakin semangat. Yang belum sarapan nanti boleh makan. Tapi di jam istirahat. Kalau sekarang kita belajar dulu ya anak-anak semua ya. Anak-anak hebat Bapak. Oke, Bapak harap setelah pembelajaran ini kalian jadi lebih semangat buat mata pelajaran selanjutnya. Oke, Bapak nanya lagi nih. Coba dilihat gambar ini anak-anak ada apa aja nih. Hmm. Ada kopi. Suka minum kopi ya? Langsung tahu. Ada kopi, ada rumput laut. Ini apa nih, anak? Tahu nggak ini apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini nggak, nak? Nggak ada ya? Oke, nanti kita bahas ya di slide selanjutnya. Nah,
Yang pertama itu ada rumput laut. Nah, ini tuh biasa kita makan ya, kalau di es campur gitu kan biasanya kan ada ya yang udah diwarna-warnain atau yang warnanya putih, atau anak-anak semua pernah makan sushi nggak? Sushi atau lihat sushi deh. Nah, itu kan di luarnya kan itu ada hijau-hijau ya, Nak, ya. Nah, itu rumput laut nah namanya. Terus ada juga nih kopi Toraja. Ini tuh kopi yang enak banget, ini tuh terkenal, Nak, di seluruh dunia bahkan, bukan cuma di Indonesia aja yang terkenal. Nah, lalu apa itu kekayaan alam? Ada yang tahu nggak di sini coba? Hmm, oke. Oke, oke, oke. Udah lumayan punya gambaran ya, Nak, ya. Nah, coba dilihat nih. Ada apa nih? Peta apa ini? Peta Indonesia, betul. Nah, tadi kan coba nih, Bapak kembali lagi ya. Kan tadi ada tiga gambar ya. Yang pertama ada rumput laut, ada kopi Toraja. Nah, yang ketiga ini apa sih, Pak? Saya nggak tahu, Pak. Nah, itu namanya batu kapur. Kita bahas satu-satu ya. Rumput laut. Nah, itu biasanya kalau di Indonesia, ada di NTT. Dimanfaatinnya itu buat makanan, buat kosmetik. Nah, jadi itu apa ya? Bisa dimakan, nah. Kalau rumput laut kan enak ya. Biasanya kan juga ada tuh di toko-toko tuh yang biasa anak-anak beli. Seaweed namanya kalau bahasa Inggrisnya, rumput laut. Terus ada batu kapur nih tadi yang masih bingung. Pak, apa itu Pak? Kemiri Pak? Bukan kemiri anak ya. Ini namanya batu kapur. Batu kapur tuh banyaknya di Gunung Kidul. Gunung Kidul tuh di mana? Coba tadi ada yang tahu nggak nih? Oke, Nanda, tadi apa? Gunung Kidul tuh dari mana, Nak? Jogja, betul. Pinter. Nah, batu kapur ini buat bahan bangunan sama buat pupuk. Terus kopi Toraja, Toraja itu merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, namanya Toraja. Nah, kenapa namanya kopi Toraja? Karena memang asalnya dari Toraja. Ini tuh kopinya enak banget, kualitasnya bagus banget, makanya disukai banget, disukai sama banyak orang. Nah, selanjutnya Bapak mau kasih kalian LKPD satu-satu ya, Nak, ya. LKPD itu apa, Pak? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi, anak-anak boleh isi ya, ini ya, satu-satu ya. Oke, semuanya sudah dapat belum? Oke, ini ya. Aldo tolong dikasih temennya ya, Nak, ya. Oke. Nah, di sini Bapak jelasin dulu ya sebelum anak-anak semua isi. Jadi di sini tuh ada dua kotak nih, dua kotak ke bawah nggak kelihatan ya, Nak, ya. Oke. Nah, di sini aja ya. Yang pertama itu ada pertanyaan. Sebutkan tiga contoh kekayaan alam yang kamu ketahui. Tuliskan juga bagaimana masing-masing dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, misalkan ya pertama kayak tadi batu kapur. Kalian tulis nih di sini tulis kekayaan yang ada di daerahmu. Di bawahnya anak-anak tulis batu kapur. Terus pemanfaatannya apa buat apa gitu, buat bahan bangunan ataupun buat kompos gitu ya, Nak, ya. Nanti dikumpulin boleh apa aja? Ya, boleh apa aja. Mau makanan, mau budaya, mau kain-kainan, keris, batik dan segala macam. Yang penting itu dari asal daerah kalian. Kan tadi ada tuh yang bilang ada yang dari Padang, ada yang dari Jogja ya tadi ya. Nah, itu ditulis. Misalkan dari Padang itu ada rendang Pak Guru gitu. Nah, itu bisa ditulis nuh. Tuh, oke. Bapak tunggu ya. Oke, boleh diisi dulu ya anak-anak ya. Iya, Nak. Iya, minimal tiga ya, Nak, ya. Oke. Oke, sudah banyak yang selesai ya. Hebat. Hebat, 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 hebat. Oke, selanjutnya dibaliknya nih. Dibaliknya, coba dibalik. Pinter. Nah, sekarang pilih dari salah satu dari tiga kekayaan alam yang sudah anak-anak tulis tadi. Nah, tadi kan ada tiga ya, di atas ada tiga kotak. Nah, salah satu dipilih nih, supaya teman-teman, anak-anak bisa pada tahu nih semuanya. Misalkan, Aldo pengen kasih tahu Nanda nanti nih dari kertas ini. Dari salah satu kekayaan alam di daerah Aldo. Nah, ini bisa ditulis nih. Apa nama kekayaan yang Aldo pilih? Terus di mana biasanya kekayaan itu bisa ditemui, bisa diambil gitu ya. Terus apa saja manfaatnya buat manusia? Mengapa kekayaan alam ini penting buat kita semua dan gimana cara kita ngejaga supaya ini tidak rusak gitu ya, Nak, ya. Nah, itu ditulis lagi ya, Nak, ya. Oke, sudah semua ya. Oke, coba Bapak minta tuker ya sebelahan ya, ditukar supaya kita tahu nih macam-macam kekayaan alam yang ada di daerah punya teman kita. Oke, boleh ditukar dulu ya, Nak, ya. Oke, sudah ditukar, dibaca, dipahami ya, Nak, ya. Ya kenapa cantik? Hmm. Sama, nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang sama, berarti daerah kamu sama daerah dia itu sama. Nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa kalau sama kok, Nak. Nggak apa-apa. Oke, sudah semua ya. Nah, sekarang Bapak minta anak-anak semua buat bikin kelompok. Satu kelompok itu ada 4 orang. Jangan ribut tapi ya, jangan ribut. Oke, oke. Gini deh, Bapak milih meja depan sama meja belakang. Nah, gitu-gitu terus ya. Oke. Nah, Bapak mau tanya nih.
kan di pelajaran ini kemarin kita bakal belajar tentang fauna dan flora ya. Nah, ini masih inget gak nih apa ini? Nih, ada yang tahu nggak? Hmm. Apa nama kekayaan alam ini? Dari mana? Sama manfaatnya buat apa? Ya nak? Tahu namanya aja? Iya nggak apa-apa. Iya namanya. Burung cendrawasih betul. Tepuk tangan. Betul, namanya burung cendrawasih Hana ya. Ini tuh asalnya dari mana? Ada yang tahu? Dari Papua. Nah, burung ini langka banget dia. Makanya ini dijadiin hewan langka di Indonesia, diakui dan juga dilindungi. Manfaatnya buat manusia apa? Dia itu menjaga ekosistem di hutan. Jadi dia tuh bisa nebar-nebar biji gitu, supaya nanti bijinya itu tumbuh, jadi tumbuhan lagi. Jadi hutannya itu nggak apa ya istilahnya nggak sepi tumbuhan gitu, banyak buah-buahan, banyak flora dan fauna. Dia tuh juga jaga tuh keseimbangan melalui hewan-hewan juga di lainnya gitu. Nah, setelah pelajaran hari ini, Bapak minta anak-anak semua buat ceritain kekayaan alam yang paling kamu sukai. Kan tadi kan ada ya yang baca punya kekayaan alam daerah teman-temannya dan juga punya daerah kamu. Nah, itu diceritain apa yang paling kamu suka, lalu gimana cara kamu buat menjaganya. Oke? Oke, coba ini mau Bapak tunjuk atau ada yang mau sukarelawan buat ngasih tahu Bapak dan teman-teman. Oke. Oke, Nak Jojo, boleh silakan. Mm, mm. Sukanya lumpia. Iya, lumpia Semarang ya, Nak ya. Oh iya ya, Bapak tahu ya. Hmm, cara jaganya gimana, Nak? Iya, buat beli ya, buat beli, buat bikin, buat mempromosikan. Mungkin nanti ketika ada acara keluarga, kamu bilang ke mama, "Ma, pengen dong bikin lumpia atau beli lumpia gitu ya, Nak ya." Nah, itu salah satu juga cara buat menjaga. Menjaga itu nggak harus kayak lumpianya kamu jaga gitu, enggak ya, Nak ya. Tapi kamu beli, kamu makan. Nah, itu juga termasuk buat jaga supaya itu nggak terlupakan, nggak hilang gitu ya, Nak ya. Yang lain ada nggak? Mm-mm. Ada? Kayaknya takut nih ya. Oke, Bapak tunjuk aja ya. Bapak tunjuk siapa nih ya? Hmm, Bapak tunjuk. Oke, Raisa. Raisa boleh. Raisa dari mana, nak? Dari Jakarta asli. Oke, Jakarta. Apa yang paling kamu suka? Hmm, kerak telur. Oke, makanan semua ya. Oke. Gimana cara Raisa buat jaga kerak telur itu supaya nggak dilupakan dan hilang? Hmm. Beli eh, beli buat gitu ya nak ya, hampir sama ya kayak Jojo ya tadi ya makanan soalnya ya. Oke, biasanya kalau Raisa beli kerak telurnya di mana, nak? Hmm. Oh, di acara-acara gitu ya nak ya, di kota tua juga ya. Oh, oke 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 oke, Bapak juga suka kok. Emang enak ya kerak telur, makanya jangan sampai kita ngelupain tuh ya kuliner-kuliner enak yang ada di Nusantara ini. Makanya kita harus cinta ya nak ya sama Indonesia kita. Oke, terima kasih anak-anak hebat Bapak semuanya. Bapak seneng hari ini kita belajar bareng tentang daerah masing-masing ya. Tadi ada yang dari Padang, ada yang dari berbagai pulau gitu ya. Bahkan tadi kita belajar gimana cara kita supaya bisa jaga flora dan fauna melalui hal kecil seperti kita makan makanan daerah kita atau teman-teman kita dan juga kita apa ya menjaga yang sudah dilindungi oleh negara. Lalu juga apalagi tadi nah ada yang bisa bantu Bapak nggak? Mm, betul. Aduh, kopi. Jadi ingat papa ya? Kalau kopi ya? Oh, gitu. Oh, papa suka minum kopi. Iya. Nah, kalau misalkan papa suka minum kopi, bisa ditawarin tuh. Pak, kemarin aku belajar sama Pak Nino. Katanya ada kopi enak banget namanya Kopi Toraja. Nah, gitu. Itu bisa ditawarin tuh ke mama papa. Barangkali nanti pengen beli. Nah, itu cara kita buat menjaga juga supaya itu tidak punah dan tetap diproduksi lagi. Gitu ya, nah ya. Oke. Nah, hari ini bapak kan sudah minta kalian semua buat ngerjain lembar kerja kan ya tadi ya. Masih ingat nggak? Iya, yang 3 kotak tadi. Nah, itu bakal Bapak nilai ya nanti ya. Jadi supaya nanti bisa jadi penilaian kalian untuk hari ini. Dan kelompok juga tadi bakal Bapak nilai gitu ya, nak ya. Nah, Bapak pengen setelah dari pelajaran ini, anak-anak semua bisa melestarikan kekayaan alam di Indonesia ini ya, nak ya. Entah itu kuliner, flora, ataupun fauna. Dan juga kalian harus bangga jadi warga negara Indonesia. Oke, nak? Oke, sebelum kita mengakhiri materi untuk hari ini, Bapak minta siapa nih yang belum mimpin doa? Siapa? Siapa? Nah, Valen. Oke, boleh Valen. Valen pimpin doa ya, nak ya. Bantu Bapak ya. Amin. Oke, semoga hari ini, materi hari ini, anak-anak semua ngerti dan juga bisa aplikasikan di kehidupan kita sehari-harian ya. Kita harus bangga jadi warga Indonesia. Oke. Setelah ini istirahat ya. Betul. Oke, istirahat udah bersenang semua ya. Oke, setelah istirahat kita bakal ketemu lagi anak ya buat pelajaran selanjutnya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.